Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah penumpang angkutan jalan pada musim Lebaran, maksud kami musim liburan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 akan meningkat hingga 12% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Perhubungan memproyeksikan peningkatan trafik transportasi darat saat masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2022-2023. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan jumlah kendaraan yang keluar melalui jalan tol akan meningkat selama masa Nataru. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiyatno dalam pernyataannya menyebut perjalanan keluar wilayah Jabodetabek selama musim Nataru tahun ini akan mencapai sekitar 3,01 juta kendaraan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 6% dibanding Nataru tahun lalu. Kemenhub juga memprediksi penumpang angkutan jalan pada Nataru tahun ini mencapai 365.391 kendaraan dan 3,2 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 12% dibanding periode Nataru di tahun lalu. Hendro menyatakan pihaknya akan melakukan pembatasan kendaraan barang pada masa libur Nataru tahun ini. Hendro memastikan sudah menandatangani surat keputusan bersama antara Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Kepala Korlantas Polri, serta Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tentang pengaturan lalu lintas jalan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kesiapan angkutan darat hadapi arus liburan Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kurnia Lesnati Adnan. Beliau adalah Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda. Selamat pagi, Pak Sani. Pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Langsung saja diupdate bagaimana dengan peningkatan aktivitas dari angkutan darat kita, khususnya dari angkutan penumpang selama musim libur Nataru tahun ini. Pak Sani, silakan. Ya, jadi dari libur sebelum menjelang Nataru tanggal 15 kemarin mulai ada kenaikan load factor itu menjelang liburnya anak sekolah. Untuk Natal dan Tahun Baru sangat terlihat kenaikan grafik yang cukup signifikan itu mulai tanggal 22, 23, 24 sampai 25. Nah, ini kenaikannya cukup signifikan dan alhamdulillah dari tahun 2021 tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan yang cukup lumayan baik. Kalau kita compare dengan 2021 Nataru dan 2022 ini kami melihat dari utilisasi kendaraan. Jadi 2021 kendaraan kami dari 100% itu pada saat COVID kita drop utilisasinya hanya mencapai 50%. Desember tahun 2021 itu utilisasi kita hanya mencapai 82% sampai 83%. Tapi tahun ini sudah mencapai 100%. Artinya peningkatan dari 2021 ke 2022 ini kurang lebih di angka 15-20%. Wow, berarti memang peningkatan yang luar biasa begitu. Apakah memang karena pembatasan yang sebelumnya diperketat begitu selama kita tahu pandemi yang terjadi cukup masif begitu di Indonesia, kemudian sudah mulai bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah, tahun 2022 ini utilisasinya bahkan sudah menyentuh hampir 100% ini, Pak Sani. Untuk semuakah dari moda transportasi darat atau bagaimana? Ya, jadi kalau kami melihat, yang pasti regulasinya kan sudah semakin turun. Jadi terus kedua, masyarakat itu sudah semakin terbiasa. Kami dari itu tidak bisa lagi dan tidak lagi mengingat masker, masalah harus membersihkan tangan atau bersih atau menjaga kebersihan dirinya, itu tidak sulit lagi. Di sini kan indikasi masyarakat itu sudah mulai terbiasa dengan situasi biasa tidak bilang COVID ya, setelah masa COVID. Pak Sani? Ya, ini mohon maaf sepertinya kita ada gangguan sinyal begitu. Suara yang Anda sampaikan tadi tidak terdengar dengan jelas. Nanti kita akan break terlebih dahulu sebentar Pak Sani. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi. Ya, seperti yang kita akan lihat ini ya, dari sisi puncak arus mudik dan juga arus balik begitu untuk liburan Nataru tahun 2022. Kita akan cermati untuk prediksinya adalah puncak itu untuk arus mudik tanggal 24 sampai dengan maksud kami 23 dan 24 Desember 2022. Sementara arus baliknya 25 sampai dengan 26 Desember 2022. Sementara untuk puncak arus libur di tahun baru, puncaknya adalah 30 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan arus balik 1 sampai dengan 2 Januari 2022. Dan selanjutnya, ini adalah upaya persiapan dari Ditjen Perhubungan Darat dalam libur Nataru tahun ini. Yang pertama, pengecekan dari kondisi terminal, kemudian pemeriksaan seluruh bis laik jalan dan para pengemudi sehat prima. Pemantauan daerah rawan kemacetan di jalur Pantura, kemudian pembangunan pos-pos layanan terpadu dan juga menyiapkan area istirahat bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan mudik Natal maupun di libur tahun baru 2023. Selanjutnya kita akan cermati dari prediksi jumlah penumpang di libur Nataru 2021 kita lihat. Ini untuk perjalanan laut, kemudian udara dan darat. Ya, rata-rata memang mengalami peningkatan ya perbandingannya untuk moda transportasi laut, udara, dan darat. Tertinggi memang masih darat dari tahun 2021 sekitar 2,87 juta orang. Kemudian di tahun 2022 ini prediksinya bisa mencapai 3,23 juta orang ini yang menggunakan transportasi darat. Baik, kita akan coba kembali untuk melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan, Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda. Ya, halo Pak Sani. Ya, Mas. Baik, ini menarik kalau kita cermati dengan tren dari Anda katakan tadi 2021 dengan pandemi yang masih berlanjut, kemudian tahun 2022 ini ada pelonggaran. Bagaimana sih kalau kita lihat dari kesiapan moda transportasi daratnya, baik dari sisi angkutannya, kemudian pengemudinya, Anda bagaimana nih? Ya, kalau kami pada dasarnya operator yang ada yang diberikan izin oleh pemerintah itu kan sudah wajib melakukan sistem manajemen keselamatan atau SMK yang diatur di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi kami yang berizin dalam tempat ini memang tidak hanya mau Natal, mau Lebaran, mau liburan, kami selalu menjalankan program penerapan yang sudah terpantau dan tersusun beserta yang harus kami patuhi sesuai SMK tersebut. Ini insya Allah kami kendaraan mulai dari perawat teknisnya, interiornya, kesiapan kendaraan yang baik jalannya itu insya Allah semua sudah kita persiapkan dan selalu kita siapkan. Kalau untuk pengemudi, memang ini ada boleh sedikit ekstra perhatiannya, kita menerapkan pola sistem untuk mereka istirahat supaya selalu fresh. Yang pertama, satu kendaraan kita berikan 2 pengemudi, kan mereka bisa bergantian, jadi saat lelahnya bisa diantisipasi. Kedua, mengingat kira naik, traffic juga pasti naik. Kami memang melakukan sistem pola 3-1 atau 4-1 biasanya yang kita lakukan. 3 PP mereka jalan, 1 PP mereka turun istirahat, 1 PP mereka jalan, 1 PP mereka istirahat. Ini melihat rentase atau triknya kan kita tingkatkan yang selalu kita sebut utilisasi itu. Jadi kalau di angkutan jalan, di bus, meningkatkan utilisasi itu dengan meningkatkan trip mereka yang tadinya mungkin PP 2 hari, ini kita tempatkan jadi 1 PP 1 hari. Di mana itu khusus untuk wilayah Jakarta ke Jawa Timur dan sekitarnya.
menggunakan infrastruktur yang sudah masif dan ini relatif kita bisa kejar waktu lebih cepat. Pak Sani, ini menarik kalau memang utilisasi meningkat begitu. Apakah juga para pengusaha begitu ya, autobus begitu Pak, mereka melakukan penambahan jumlah armada kah atau memang memanfaatkan cadangan yang ada begitu Pak untuk bagaimana memenuhi demand yang semakin tinggi begitu di libur Nataru? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya ini tidak menambah armada. Nah, kami memaksimalkan armada ini yang berjalan 100% total. Oke. Jadi dari saat setelah pandemi 2020, 2021 di sistem biasa 2022 itu kendaraan ini baru berjalan sekitar 85%. Nah, masih ada spare 15%, 15-20%. Saat peak season Nataru ini kami jalankan 100% sehingga kendaraan ini berjalan seluruhnya. Oh, Nah, jadi ini dengan cara dari sisi jumlah kuantiti terbaca, alhamdulillah 100%, 95-100%, tampaknya kita sudah boleh berjalan. Nah, untuk menambah aspek bisnisnya, yang saya sampaikan tadi, kita menaikkan investasi dengan cara menaikkan rate. Jadi kalau yang biasanya satu PP, seperti Jakarta, Jawa Tengah itu satu PP nya 2 hari, kita sampai itu 2 hari kita TikTok lah istilahnya. Kita di lapangan jauh. Dan sampai sore, maka berarti suku sampai 3 hari. Tentu ini perlu pembahasan yang sangat ketat dari sistem pasti. Ini apa periode sampai dengan kita monitor. Jadi cara kami menaikkan sisi bisnisnya. Pak Sani, tapi dengan kondisi yang ada begitu, demand-nya bertambah, apakah juga pelaku usaha ataupun pengelola dari autobus sendiri menaikkan harga tiketnya begitu memanfaatkan momentum ini? Ada beberapa tujuan yang melakukan investasi, tapi tidak bisa kurang lebih segitu. Oke. Sampai 20-30%, 15-20%. Nah, itu di mana yang pada saat belum sistem atau biasa tarifnya gratis. Jadi memang intinya kita melakukan ada sesuai tarif. Jadi memang kita ekonomi akan dilepas ke pasar. Di pemerintah memang beberapa masalah dan itu terlihat juga pada dasarnya ekonomi kita ini sebenarnya tarif biasa itu belum akan menang maksimal, masih di tempat artinya dari bisa contoh ya itu kondisi kalau ini dari tempat itu harusnya tujuan tarif bekerja ini ide itu seperti ini bisa kelihatan memastikan seperti di sana Baik, memang intinya kita adalah tetap optimis begitu dan semoga juga upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha autobus begitu untuk menjaga kendaraan yang layak jalan, kemudian pengemudinya juga dalam kondisi sehat dan prima ini bisa menjamin keberlangsungan kegiatan libur Nataru ini, bepergian yang dilakukan oleh masyarakat juga bisa aman, lancar dan selamat begitu ya. Baik, Pak Sani, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Sani, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.